Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berujukan moral. Eh, dalam menjalankan pendidikan tentu ada banyak hal yang dihadapi. Kasus-kasus yang dihadapi secara khusus untuk etika dan bujukan moral, mungkin ada dua kasus yang bisa saya berikan contoh sebagai contoh. Yang pertama dalam penerimaan siswa baru. Dalam penerimaan siswa baru, kita menghadapi beberapa masalah, yaitu ada siswa-siswa yang ingin sekali masuk ke dalam lingkungan pendidikan SMA Kristen Citra Bangsa, tetapi mereka juga terbentur dengan ekonomi, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memasukkan anak ke SMA Kristen Citra Bangsa. Kemudian kasus yang kedua, mungkin ada salah satu aturan yang diberlakukan, yaitu bahwa anak-anak tidak bisa mengikuti ujian jika masih bermasalah dengan administrasi. Saya rasa dua kasus ini mewakili kasus-kasus yang lain, di mana saya sebagai seorang pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan dalam menghadapi masalah. Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dari dua contoh di atas yang saya sampaikan tadi, bahwa ada dua hal. Yang pertama, orang tua ingin memasukkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, tetapi di sisi lain mereka mengalami kendala dalam keuangan. Maka keputusan yang saya ambil adalah lebih melihat kepada kebutuhan dalam hal ini, dalam kebutuhan anak. Jadi saya akan menerima anak tersebut tentu dengan catatan-catatan atau dengan kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Contohnya misalnya orang tua harus memasukkan data-data yang kami butuhkan untuk penunjang, sehingga ia mendapatkan kelas dispensasi. Ya. Kemudian kalau untuk dalam hal ujian maka saya lebih memilih bahwa setiap anak punya hak untuk mengikuti ujian. Untuk masalah keuangan itu adalah masalah orang tua dan pihak sekolah, tetapi anak tetap mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan ujian. Tetapi di sisi lain, kami dituntut dari pihak yayasan untuk menyelesaikan administrasi. Maka hal yang saya ambil adalah memanggil orang tua dan membuat surat perjanjian untuk pelunasan atau penyelesaian masalah-masalah yang ada, sehingga baik pihak anak haknya tetap dapat, tetapi dari ketentuan atau aturan yang ada di pihak yayasan juga tetap terlaksana. Maka ada beberapa langkah-langkah yang saya ambil. Untuk kasus yang pertama, maka orang tua yang akan memasukkan siswanya di sekolah ini yang memiliki kendala harus melewati fase wawancara bersama dengan saya. Dari fase itu, wawancara itu, maka saya akan mendapatkan atau saya bisa mengambil beberapa catatan penting sebagai usulan kepada pihak yayasan untuk anak ini mendapatkan subsidi. Sehingga dari wawancara itu kita bisa mendapatkan alasan-alasan. Yang kedua, ada berkas-berkas yang harus dilengkapi, misalnya surat keterangan tidak mampu dari gereja ataupun dari pemerintah. Kemudian biasanya ada surat keterangan, biasanya kalau hamba-hamba Tuhan atau para pendeta, mereka mendapatkan subsidi khusus. Kemudian kalau juga anak karyawan juga mendapatkan subsidi khusus. Sementara itu untuk masyarakat yang lain biasanya dilengkapi dengan surat kwitansi pembayaran lampu ataupun air. Nah, setelah saya dari wawancara, maka hasil wawancara itu saya akan berikan kepada pihak yayasan. Dan pihak yayasan yang akan mengambil keputusan apakah usulan saya diterima atau tidak. Tapi sejauh ini setiap usulan yang saya berikan dengan data-data yang lengkap, maka itu diterima dan anak dapat mengikuti sekolah. Sementara untuk kasus yang kedua, langkah-langkah yang kami lakukan adalah setiap minggu kami mengirimkan laporan, baik laporan perkembangan anak, baik secara etika maupun nilai. Tapi juga
laporan administrasi. Jadi setiap minggu setiap orang tua mendapatkan laporan mingguan namanya. Dari laporan itu maka orang tua akan tahu tunggakan-tunggakan tugas, tapi juga tunggakan-tunggakan administrasi yang harus diselesaikan. Yang kedua, pemanggilan orang tua. Jadi surat pemanggilan itu diberikan kepada anak-anak yang sudah menunggak selama kurang lebih minimal 2 bulan. Itu ada surat panggilan orang tua. Dari surat panggilan itu maka kita dapat berkomunikasi dengan orang tua dan saya secara khusus mendapatkan informasi kendala yang mereka dapatkan. Sehingga ketika pihak yayasan bertanya maka saya punya data yang dapat disampaikan. Yang ketiga, surat peringatan. Surat peringatan itu diberikan kepada orang tua yang sudah belum melakukan administrasi sesudah tanggal 10 yang berjalan. Mengingatkan orang tua, karena kadang-kadang bukan karena tidak ada, tapi karena kesibukan dan halangan yang lain sehingga orang tua tidak fokus, sehingga kami mengingatkan. Dan yang ketiga, biasanya pada saat ujian baik PTS maupun PAS, biasanya di situ akan ada screening untuk anak-anak mana yang bisa ikut ujian dan yang tidak. Jadi anak-anak yang mengalami kendala keuangan biasanya mereka tidak akan diikut sertakan ujian selama orang tua belum bertemu dengan pihak sekolah. Itu langkah-langkah yang saya ambil dari 2 kasus yang saya berikan dari awal. Baik, berdasarkan kasus dan yang saya angkat dari awal dan kemudian langkah-langkah serta antisipasi yang saya lakukan, maka ada beberapa hal yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan dalam masalah kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, keterbukaan. Dalam hal ini bahwa dari pihak orang tua harus terbuka dengan pihak sekolah. Sejauh mana dia terbuka, sejauh itu pula kami pihak sekolah bisa menolong. Jadi pemanggilan orang tua, kemudian komunikasi itu sangat penting, sangat efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan perasaan, tetapi ada data juga harus dilengkapi. Jadi ketika komunikasi itu terjalin, bukan hanya saja komunikasi, tetapi data real juga ada, sehingga itu menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi ketika dalam pengambilan keputusan berdasarkan kasus yang ada di atas. Salah satu tantangannya adalah ada orang tua yang tidak terlalu peduli. Jadi ada orang tua yang sekalipun sudah dipanggil, sekalipun sudah disuratin, tetapi tidak memberikan itikat baik untuk datang bertemu dengan saya sebagai pimpinan di tempat ini. Itu salah satu kendala. Dan yang kedua, salah satu kendala juga adalah anak-anak, ya, anak-anak yang atau peserta didik yang terkesan tidak peduli, sehingga kami dari pihak sekolah kadang-kadang merasa kesulitan dalam hal ini. Yang ketiga juga dari pihak pengelola sekolah, yayasan, di mana ada tuntutan yang sangat besar yang harus kami lakukan, yaitu melihat sisi administrasi tadi. Bagi pihak yayasan, mereka hanya menuntut bagaimana harus terpenuhi segala sesuatu yang menjadi kewajiban anak. Tetapi di sisi lain, saya sebagai kepala sekolah menjadi jembatan antara keputusan dari yayasan, tetapi juga ada kondisi-kondisi real yang dihadapi oleh orang tua yang perlu dimengerti. Nah, di sini yang mengalami titik-titik kesulitan, kadang-kadang kendala-kendala itu ada di sini. Tapi ketika orang tua mampu untuk menunjukkan perhatiannya, kemudian memberikan apa yang saya butuhkan untuk dapat menjelaskan ke pihak yayasan, maka biasanya masalah itu akan dapat terrealisasi dengan baik. Dan ada juga kendala yang lain juga, bahwa orang tua yang tidak mendapati janji. Ya, orang tua yang tidak mendapati janji. Ketika bertemu, membuat perjanjian, membuat di atas meterai dan segala macam untuk ke depan, tetapi ternyata karena mungkin keadaan atau situasi atau kondisi itu tidak terrealisasi, dan itu kadang menjadi kendala yang cukup berat buat saya.
Dalam penyelesaian kasus-kasus etika, kasus-kasus moral di sekolah itu biasanya kami berjenjang. Jadi jika anak-anak melakukan tindakan kesalahan atau masalah-masalah etika di dalam sekolah, maka jenjang pertama adalah dia dibina oleh wali kelas. Ketika dibina di wali kelas ternyata tidak ada perkembangan, maka akan naik ke tingkat yang berikutnya, yaitu ke tingkat guru BP. Guru BP bersama wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan. Biasanya untuk kasus-kasus setiap itu wakasek kesiswaan akan menangani secara bersama dengan guru BP dan wali kelas itu 3 kali pertemuan. Jika 3 kali pertemuan itu tidak menyelesaikan persoalan, maka baru naik ke tingkat kepala sekolah. Dan biasanya di tingkat kepala sekolah itu akan ada keputusan-keputusan yang diambil. Jadi jadwalnya berjenjang. Tidak semua masalah langsung kepada saya sebagai kepala sekolah, tetapi masalah itu harus melewati tahap demi tahap wali kelas, kemudian jika tidak terselesaikan akan ke kesiswaan dan guru BP, dan itu 3 tahap atau 3 kali pemanggilan. Dalam beberapa kasus, jika anak sudah 3 kali pemanggilan dan masih melakukan kesalahan yang sama, maka itu baru naik ke tingkat kepala sekolah untuk pengambilan keputusan. Jadi untuk selama ini tidak semua kasus itu masuk ke saya. Lebih banyak hanya sampai di tahap kesiswaan. Jika ada kasus-kasus yang memang sangat berat, nah itu biasanya yang baru sampai kepada saya sebagai kepala sekolah di tempat. Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, secara jujur saya katakan saya sangat bersyukur dan berterima kasih memiliki tim yang solid di dalam kepemimpinan saya, yaitu para wakasek, baik wakasek kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan humas. Jadi setiap permasalahan yang terjadi, biasanya kami akan duduk bersama untuk bertukar pendapat untuk mencari solusi apa. Jadi keputusan yang biasanya saya keluarkan adalah keputusan dari hasil bersama dengan para wakasek, sehingga semua juga memiliki masukan dibandingkan dengan ketika saya berpikir sendiri, tentu kurang objektif. Tapi ketika ada orang-orang di sekeliling saya yang bisa memberikan masukan, maka setiap kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik karena semuanya ada dalam satu tim. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa permasalahan pun tidak langsung kepada saya, tetapi melewati jenjang-jenjang tersebut, sehingga saya sangat terbantu. Sehingga masalah-masalah kecil atau masalah-masalah sederhana atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan hanya sampai pada tahap wali kelas, bisa selesai di tahap wali kelas. Kemudian kalau 3 kali ada teguran dari wali kelas tidak terselesaikan, maka bisa naik ke tahap berikut, ke kesiswaan. Setelah itu baru kepada saya. Jadi saya sangat terbantu dengan sistem ini karena semua masalah yang bisa diselesaikan di bawah terselesaikan. Tetapi ada masalah-masalah yang urgent yang membutuhkan keputusan saya sebagai kepala sekolah, maka saya akan memanggil tim untuk berbicara, ini ada persoalan, ada masalah, dan kami coba pikirkan bersama-sama mencari solusi. Jadi secara khusus saya katakan saya sangat terbantu dengan tim yang ada saat ini. Pengalaman saya dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, saya belajar bahwa untuk mengambil sebuah keputusan bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang, karena kita membutuhkan begitu banyak pertimbangan, kita membutuhkan hati nurani, kita juga membutuhkan pemikiran-pemikiran, tapi kita juga membutuhkan tim yang kuat, kita juga membutuhkan data-data yang cukup untuk meyakinkan. Karena itu dalam kepemimpinan, dalam pengambilan keputusan, saya merasa bukanlah hal yang mudah. Tetapi kalau kita punya kemauan, kita mampu memanage segala sesuatu, maka saya percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak ada pintu keluarnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa tim yang kuat itu akan membuat setiap masalah dapat diatasi dengan baik. Kemudian hati nurani, ketika hati nurani kita masih bekerja,
maka kita bisa mengesampingkan beberapa hal, karena keputusan-keputusan yang kita ambil bukan hanya keputusan untuk hari ini, tetapi hari esok dan masa depan. Contohnya dalam hal ujian seorang anak, kadang-kadang saya mengesampingkan sedikit aturan yang harus dilaksanakan demi kepentingan masa depan seorang siswa gitu. Karena saya percaya bahwa di balik semua itu pasti akan ada kemudahan yang akan Tuhan berikan ketika kita berjalan dengan hati nurani dan kita memberikan persiapan-persiapan atau data-data untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan bagi saya, menjadi seorang pemimpin adalah sebuah seni memimpin, dan kita harus bisa menguasainya. Kalau tidak, maka kita yang akan dikuasainya. Tapi ketika kita mampu menguasai, maka kita akan mampu melihat jalan-jalan keluar dari setiap persoalan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya harus akui bahwa segala sesuatu memang bertumpu pada peraturan sekolah. Nah, dengan peraturan sekolah. Nah, ketika kita itu berhadapan dengan peraturan sekolah, memang kita juga menghadapi dengan sedikit benturan yang bilang istilahnya bujukan moral, karena memang ada hal-hal tertentu yang memang itu harus kita memberikan kepedulian juga. Contoh misalnya uang sekolah. Anak-anak harus menyelesaikan uang sekolah sesuai dengan aturan, misalnya tanggal 10 harus bayar, ternyata belum dibayar dan mereka harus ikut ujian. Yang saya ambil adalah saya harus mengidentifikasi mengapa hal itu terjadi. Jadi mengapa mereka mengalami keterlambatan. Yang kedua, masalah apa yang terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu, walaupun ada aturan sekolah, bukan berarti kita melangkahi aturan sekolah, kita memberikan toleransi. Saya akan memberikan toleransi, kira-kira bertanya kepada orang tua, kira-kira kapan bisa menyelesaikan itu. Karena kita tidak mungkin mengorbankan siswa. Semua yang kita lakukan di sekolah ini berpihak pada siswa. Dalam artian kita mendukung siswa. Kira-kira seperti itu. Memang yang pertama saya harus mempertimbangkan dan mengkomunikasikan dahulu ya. Biasa saya harus mengkomunikasikan dengan rekan-rekan sejawat, membicarakannya sebaik-baiknya, baik itu dengan guru rekan sejawat atau wakasek, baru kita mengambil keputusan. Nah, keputusan ini karena memang dua-duanya punya nilai kebajikan dan sama-sama benar, berarti kita akan memilih salah satu yang memang tidak menekan atau tidak merugikan ya. Memang benar, tapi ada yang tidak menekan siswa, maksud saya begitu ya, dan tidak menjadi tidak akan menjadi masalah di kemudian hari untuk kita juga. Walaupun sama-sama benar kan, itu tergantung juga nanti cara berpikir orang juga nanti seperti itu. Jadi langkah-langkah mengambil keputusan memang sebelumnya kita harus tahu ini masalah itu. Setelah tahu masalah, saya akan berkomunikasi dengan masyarakat sekolah, dalam hari ini dengan rekan sejawat, guru-guru, ini wakasek, kita akan membicarakan masalah itu. Setelah membicarakan masalah itu, baru kita mempertimbangkan kira-kira keputusan apa yang akan kita ambil. Ya, setelah kita mempertimbangkan, baru kita ambil keputusan dengan fokusnya yang pertama peraturan sekolah. Ya, nah peraturan sekolah menjadi garda terdepan, dan yang kedua kita mempertimbangkan masalah-masalah moral atau masalah etika terkait dengan itu, baru kita mengambil keputusan.
hal yang menjadi hal yang efektif gitu. Menurut saya ini efektif adalah pertama terkait dengan, karena itu berhubungan dengan peraturan sekolah, saya harus meyakini betul bahwa ini memiliki efek. Keputusan itu memiliki efek kepada kepada siswa. Jadi kita tahu bahwa siswa ini pasti akan berubah. Dia pasti akan memikirkan kembali, atau berhubungan dengan orang tua. Orang tua pasti akan mendukung untuk siswa ini berubah, seperti itu. Tantangan saya adalah, tantangannya terkait dengan keputusan dilema etika. Tantangannya adalah ketika kita disalahpahami oleh orang tua, disalahpahami terkait dengan keputusan ini. Nah, karena disalahpahami, akhirnya orang tua tidak, tanda kutip ya, merasa tidak mendukung keputusan ini. Itu yang menjadi dilema bagi saya. Sementara terkait dengan rekan kerja yang guru-guru dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Biasanya dari luar orang tua. Saya di dalam menyelesaikan masalah memang saya melihat terkait kasus. Jadi memang ada yang sudah pasti bahwa kita punya jadwal. Setiap kasus masalah kita buat jadwal untuk menyelesaikan masalah, ya. Itu ada. Yang kedua, ini ada kasus-kasus tertentu yang saya ambil keputusan untuk menyelesaikan saat itu juga, di tempat itu juga. Nah, seperti itu. Ada kasus tertentu, tapi memang lebih banyak 99,5% itu dibuatkan jadwal, direncanakan baik-baik untuk penyelesaian masalah itu. Ya, untuk kasus-kasus itu pasti ada. Kalau saya harus jujur, pasti ada. Orang-orang itu adalah pasti rekan sejawat saya. Jadi Wakasek, atau minimal Wakasek itu saya akan kumpulkan dan kita bicarakan untuk mengambil keputusan. Walaupun saya punya tanggung jawab, hak untuk mengambil keputusan sendiri, tapi biasanya saya akan panggil Wakasek untuk bicarakan dahulu, baru kita mengambil keputusan. Kalau gitu. faktor-faktor untuk membantu dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor untuk membantu dalam mengambil keputusan itu ya hati nurani ya. Yang kedua memang kita berdoa dahulu. Yang paling utama tuh saya berdoa dahulu ya untuk keputusan ini, apa yang sudah kita bicarakan dengan rekan sejawat, atau saya mau ambil keputusan, hal yang paling utama itu saya akan berdoa dahulu, terus terkait dengan hati nurani saya akan ambil keputusan. Yang saya dapatkan dari setiap keputusan yang saya ambil itu, bahwa yang pertama dalam mengambil keputusan itu memang kita harus mempertimbangkan matang-matang, ya toh. Kita tidak serta-merta karena itu satu kasus masalah terus kita langsung ambil keputusan. Itu kita harus mempertimbangkan matang-matang. Yang kedua, dalam mengambil keputusan kita butuh orang lain untuk memberikan masukan. Dan yang ketiga, kita butuh kejujuran dengan hati nurani kita. Kita butuh pertolongan Tuhan menurut saya dalam mengambil keputusan. Ya.